mencari mutiara. Apa saja yang belum engkau miliki? Apa saja yang belum engkau miliki? Ketika terbetik di hatimu untuk mendapatkannya, selalu saja terbayang dalam pikiranmu sangat indah. Setelah engkau dapatkan, kegembiraanmu hanyalah sebentar. Setelah itu engkau hanya menanggung beban. Sehingga lebih baik aku memilih diam, supaya segalanya berjalan lancar seperti biasa. Apapun pendapat orang, biarkan saja, tidak usah dipedulikan, karena mereka juga tidak pernah peduli terhadap diri kita. Yang mereka lakukan sekedar hanya ingin mengintip, bukan ingin tahu atau mengerti. Yang mereka lakukan sekedar hanya ingin mengintip, bukan ingin tahu atau mengerti. Semua yang menimpa diri kita bukan secara kebetulan atau perjalanan nasib, melainkan karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu sendiri membawa siksa di hati. Rasa sakit yang ada di hatimu, wahai kekasihku yang cantik, tidak selalu engkau ekspresikan dengan air mata yang meleleh menyeberangi pipimu yang merah itu. Tetapi yang sering aku perhatikan, engkau selalu tutup mulut sehingga tulang rusukmu terpatah-patah. Rasa sakit hati itu, wahai kekasihku, apabila sudah sangat berlebihan, akan menyebabkan lidahmu menjadi kaku, sehingga engkau tidak mampu lagi bercakap dengan siapapun. Hendaknya engkau sadari ketika usiamu bertambah, lambat laun akan terjadi banyak perubahan pada dirimu. Suatu ketika engkau akan mencintai yang dulu engkau benci dan sebaliknya. Suatu ketika engkau lupa terhadap orang yang dulu pernah engkau gandrungi. Kehidupan akan terus berlanjut sehingga nanti engkau berubah total menjadi makhluk baru. Jasadmu sekarang bukan lagi jasad yang dahulu. Namun demikian, dari sekian banyak teman, ada saja teman-teman yang raganya menyimpan jiwa yang sangat bahagia. Ketika telah lama tidak berjumpa, kita kehilangan selera. Ketika berkumpul dengan mereka, terasa suasana semakin indah. Namun sekalipun demikian, pada akhirnya berpulang pada dirimu sendiri. Ketika dalam dirimu telah tumbuh kepribadian yang kokoh, maka engkau tidak lagi memerlukan ada orang yang dapat membahagiakan dirimu.
atau ada orang yang memperlakukan dirimu dengan santun, atau ada orang yang menghargai kelembutan hatimu. Itu semua nanti engkau sendiri yang dapat menentukan. Juga nanti ada pula kedudukan teman yang ibaratnya laksana tulang punggung. Ketika mereka tiada, kita merasa kehilangan, lalu akan menyebabkan punggung kita jadi terbungkuk. Nanti ketika kita telah menjadi manusia yang merdeka melalui terbangunnya kepribadian yang kokoh dan percaya diri yang kuat serta keyakinan yang mantap, nanti kita tidak akan menuntut untuk diperhatikan oleh siapapun dan tidak akan meminta belas kasihan dari siapapun. Siapa saja boleh pergi dan lalu kita tidak pernah menunggu siapapun. Dulu engkau adalah perempuan yang sangat kokoh. Namun sekarang telah terjadi banyak perubahan dalam dirimu. Sejak ada temanmu yang bermain-main di dalam hatimu, sehingga engkau sangat tergila-gila, selalu ingin berada di sampingnya. Lalu kemudian engkau ditinggal pergi. Bolehkah aku bertanya kepadamu, wahai kekasihku, apakah dapat dimafhumi dia pergi tanpa alasan meninggalkan dirimu, sehingga berakibat engkau menutup hatimu sendiri, tidak percaya akan ada lelaki yang mencintaimu lagi? Wahai kekasihku, tahukah engkau bahwa lelaki yang sangat dekat dengan dirimu adalah lelaki yang sangat memperhatikan perubahan perilakumu, bahkan sampai senyumanmu yang sangat menawan kini terlihat hambar. Aku merasakan di dalam dirimu ada penderitaan. Orang yang hebat itu, wahai kekasihku, seperti mutiara. Tidak ada yang membuat tetapi dicari orang. Setelah ditemukan, disimpan, lalu dirawat untuk selamanya. Nanti pada akhirnya tugas yang sangat berat untuk dilakukan di saat mendatang adalah ketika engkau memaksakan perasaanmu sendiri untuk menempuh jalan lain yang tidak sesuai sama sekali dengan cita rasamu dan bertentangan dengan jalan pikiranmu sendiri. Memang dalam kehidupan ini adalah wajar bila terjadi di antara kita perselisihan pendapat, lalu terjadi saling bertegur sapa. Mungkin juga perlu meminta maaf, sekali-kali berkumpul lalu berpisah. Hati ini kadang-kadang keras seperti gula batu, tetapi cepat melarut. Beberapa pendapat boleh saja, berbeda pendapat boleh saja, tetapi dengan kecerdasan. Berbeda pendapat boleh saja, tetapi dengan kecerdasan. Minta maaf tidak apa-apa, asal dengan rendah hati. Menegur tidak ada halangan, asal dengan santun. Justru seperti itulah suasana semakin menjadi indah. Akan tetapi ketika ada orang yang berburuk sangka kepada dirimu, tentu tidak perlu untuk dipersalahkan secara terburu-buru.
Boleh jadi sebabnya karena engkau pernah memposisikan dirimu di tempat yang tidak layak. Umpamanya, aku pernah melihat dirimu di suatu tempat yang sebenarnya engkau tidak layak berada di situ. Oleh karena itu, setelah engkau menjadi perempuan yang terhormat, maka engkau harus pandai memilih tempat, termasuk pandai menempatkan diri. Ada dua hati yang berbeda, wahai kekasihku. Ada hati yang dapat tidur lelap dengan memeluk harapan yang indah. Ada hati yang selalu berjaga karena menanggung rasa sakit yang berlebihan. Namun demikian, jarak terburuk antara dua orang yang sedang merajut cinta adalah jarak kesalahpahaman. Jarang sekali ada orang yang bersedia memperhatikan kesedihanmu dan mau memahami rasa sakit hatimu. Tetapi hampir semua akan melototkan matanya ketika engkau melakukan kesalahan. Bila engkau ingin segera mengakhiri masa lajangmu, jangan terlalu banyak mencantumkan persyaratan-persyaratan. Tidak mungkin ada lelaki selengkap itu. Termasuk aku juga tidak tercakup dalam kriteria itu. Sebaiknya segera saja putuskan kita masuk dalam kehidupan baru. Nanti persyaratan yang kurang dapat kita penuhi dalam perjalanan berikutnya. Karena bagaimanapun kehidupan ini sendiri sesungguhnya sebagai madrasah yang akan memberikan pelajaran tentang cinta. Pengalaman-pengalaman yang nanti kita lalui bersama ibarat suatu balai latihan yang akan mengajarkan kita tentang siapa yang patut engkau cintai. Juga nanti berbagai peristiwa yang akan kita lalui bersama akan menjadi kereta api yang kita tumpangi, akan memberikan pelajaran penting untuk meyakinkan diri kita siapa sesungguhnya orang yang benar-benar mencintaimu. Tujuanku jauh sekali, tetapi walau bagaimanapun harus dimulai dengan satu langkah. Untuk itu aku kirimkan cincin untukmu. Nanti aku akan melihat apabila engkau pakai di jari manismu, berarti engkau menerima cintaku. Terima kasih banyak sekali, wahai kekasihku yang cantik jelita. Terima kasih.